Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lugha Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Untuk sesi pertama kita belajar nahwu dengan membaca Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 73 yaitu tentang khulasah al-asma'il mansubat, ringkasan dari isim-isim yang dinasabkan, yang dibaca nasab, i'rabnya nasab. Nah, al-asma'ul mansubat yang pertama itu maf'ul bih. Kemudian yang kedua maf'ul li ajlih, 3 maf'ul fi, 4 maf'ul mutlaq, 5 maf'ul ma'ah, 6 hal, 7 tamyiz, 8 mustasna. Nah, kemarin kita sudah sampai mustasna. Nah, di dalam mustasna ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, mustasna itu sendiri. Mustasna apa artinya kalau mustasna? Yang dikecualikan. Nah, itu yang mansub. Ya, itu yang masuk dalam pembahasan mansubat. Kemudian ada istilah al-istisna, pengecualian, masdarnya. Kemudian ada mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Jadi suatu kalimat itu kalau ada mustasna minhunya, maka kalimat tersebut menjadi istilahnya kalimat tam, sempurna. Kalau tidak ada mustasna minhunya, namanya kalimat naqis. Kemudian ada istilah adatul istisna, alat istisna. Nah, apa saja itu? Ila, terus ghairu, siwa, kola, ada, hasya. Nah, masing-masing alat itu ada pembahasan tersendiri. Yang dengan alat illa kemarin sudah halaman 73 itu al-mustasna bi illa. Maka ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu kalau kalimatnya atau jumlahnya itu taman mujaban, maka dia wajib mansub. Contohnya najhal auladu illa aliyan, anak-anak telah lulus kecuali Ali. Nah, ini tam, sempurna. Ada mustasna minhu yaitu al-aulad, anak-anak, itu nanti ada dikecualikan darinya. Nah, maka mustasna, al-mustasnanya dia wajib mansub karena dia kalimatnya tam mujab. Mujab itu apa artinya? Ya, kalimat positif. Lawannya mujab berarti manfi, ya. Di keadaan kedua itu, kalau kalimatnya tam manfi, sempurna tapi manfi, negatif, maka boleh 2 bacaan. Bacaan pertama mansub alal mustasna, dia mansub sebagai mustasna. Yang kedua dia itba, ya, itba, ngikut. Nah, berarti itba ila mustasna minhu, jadi ngikut pada mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya marfu, maka ikut marfu. Kalau mustasna minhunya mansub, ikut mansub. Kalau majrur, ikut majrur. Jadi itba. Kemudian keadaan yang ketiga itu nakis. Kalimatnya nakis, yaitu tidak ada mustasna minhu. Kalau tidak ada mustasna minhu, itu mesti kalimatnya itu manfi. Nah, susah dipahami atau susah bikin kalimat, atau bahkan tidak ada kalimat yang nakis kok mujab, ya, gitu. Maka nakis itu manfi. Contohnya ma'ata itu, aku tidaklah memberi
Nah, aku tidak memberi apa atau pada siapa. Nah, kan butuh maf'ul kedua. Nah, ini belum tam, dia masih nakis. Maka butuh maf'ul kedua illa aliyan. Kecuali ali. Ali di sini mansubnya bukan mustasna, tapi dia sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi ala hasabi amilihi, sesuai dengan amilnya. Butuh apa dia. Kemudian contoh yang kedua, mana jaha illa aliyun. Tidak ada yang lulus kecuali Ali. Nah, maka Ali sebagai apa? Fa'il. Ya, Ali fa'ilnya najaha. Karena najaha belum ada fa'ilnya itu. Belum ada fa'ilnya. Maka butuh apa? Butuh fa'il. Nah, itu illa. Kemudian yang kedua, kita masuk sekarang bi ghairi wa siwa. Dengan ada tulis istisna ghairi dan siwa. Ya. Ghairi dan siwa ini termasuk isim. Jadi kata ghair dan kata siwa itu termasuk isim. Dan dia mu'rab. Makanya kita kadang juga pernah dengar kata ghairu, ghaira, ghairi. Nah, kan mu'rab berarti dia. Dia isim mu'rab. Nah, lalu bagaimana penggunaannya di dalam istisna, di dalam pengecualian? Penggunaannya ghairi dan siwa itu i'rabnya sebagaimana kata yang terletak setelah illah. Jadi sebagaimana kata yang terletak setelah illah. Nah, kalau lihat contoh yang barusan kita baca dengan illah itu seperti kedudukannya Ali. Ya kan, tadi di atas kan contohnya Ali semua itu. Najhal auladu ila aliyan. Mana jahal auladu ila aliyan aw aliyun. Nah, ma atau itu ila aliyan, mana jahal ila aliyun. Nah, itu kata ghair dan siwa itu i'rabnya seperti kata setelah illa. Nah, kondisinya sama, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama tam mujab. Contohnya di situ cuma diubah kata aja, dirubah kata tapi susunannya sama. Rasabal auladu. Nah, rasabal auladu, anak-anak telah gagal. Rasabah itu lawan daripada najaha. Najaha itu lulus, rasabah itu nunggak, bahasa Jawa nih. Ya, gagal ya. Anak telah gagal ghaira aliyin, selain Ali. Selain Ali. Maka ghaira itu dibaca mansub, dia sebagai adatul mustasna yang mustasna ya gitu. Jadi adatul mustasna tapi dia mustasna yang mansub. Adatul mustasna yang mansub, dia mansub adatul mustasna itu. Nah, sedangkan mustasnanya aliyin dia mudhafun ilaih. Jadi ghaira di situ adatul mustasna mansub wa huwa mudhaf. Dia isim mansub, dia mudhaf terus ditambah wa huwa mudhaf. Adapun aliyin itu yang mustasna yang dikecualikan, cuman dia majrur sebagai mudhafun ilaih. Itu keadaan yang pertama, tam mujab. Keadaan yang kedua, tam manfi. Tam manfi. Contohnya marasabal auladu. Nah, maka ghairnya boleh ghaira, boleh ghairu. Marasabal auladu ghaira au ghairu aliyin. Alinya tetap majrur. Kenapa? Selalu mudhafun ilaih. Jadi kalau terletak setelah ghair, nah itu mudhafun ilaih karena ghairnya di situ mudhaf. Yang mudhaf yang mana? Yang mudhaf ghairnya. Ghairnya mudhaf. Syagir itu mudhaf ilaih. Ya. Ini tiga-tiganya nanti aliyin dia majrur semua, mudhafun ilaih semua karena terletak setelah ghair ya. Ini yang dikasih contoh ghair, alamatnya jelas, alamatnya dhahir. Kalau pakai siwa itu juga sebetulnya mu'rab, cuman alamatnya muqaddarah. Alamatnya muqaddarah siwa. Karena dia diakhiri dengan alif. Nah, alif terhalang dari menampakkan harakat karena ta'adzur.
Dan keadaan yang ketiga nakis. Contohnya marasaba ghairu aliyin. Tidak ada yang gagal selain Ali. Nah, ghairu sebagai fa'il. Ya, sama seperti tadi ya. Selesai bi ghairi wa siwa. Ya, karena marasaba fi'il butuh fa'il. Sebagaimana tadi di atas yang apa? Mana jaha illa aliyun. Aliyun sebagai fa'il dari najaha. Tapi fa'ilnya itu ghairunya saja atau ghairu aliyin sebagai mudhof ilaihnya? Kalau dari sisi i'rab, fa'ilnya ghairu. Karena jelas dia marfu' ghairu. Sedangkan aliyin dia mudhofun ilaih. Jadi bukan satu paket, fa'ilnya ghairu aliyin itu bukan. Jadi kalau kita mengatakan itu ghairu aliyin, nah ghairu apa? Fa'ilun marfu'un dan seterusnya diakhiri wa huwa mudhaf. Baru aliyin mudhafun ilaihi. Gitu. Kalau dari sisi i'rab gitu, Pak. Cuman kalau dari sisi makna ya dua-duanya. Dari sisi makna kita pahami itu dua-duanya dia serangkaian kata. Istilahnya tuh tarkib idhofah. Tarkib dia susunan kata. Cuman kalau memang cara i'rab itu dipreteli satu-satu sampai pun huruf pun itu bisa ada yang dibaca diterangkan di dalam i'rab. Nggih. Berikutnya halaman 74 istisna atau al mustasna bi khala ada hasya. Itu bukan bacanya itu bukhlan, bakhil, bukan gitu, tapi itu bi khala dengan alat khala. Bi khala itu. Khala saja yang aslinya khala ya. Ya, jadi ada tulisannya khala. Dikasih bi khala. Khala ada hasya. Nah, masih ingat kalau khala ada hasya? Contohnya di situ raja'al auladu khala aliyan. Boleh juga bawahnya raja'al auladu khala aliyin. Jadi boleh mansub, boleh majrur. Nah, cuman kalau dia mansub, itu maka kholanya sebagai apa? Masih ingat gak keterangannya? Khola ada hasya. Jadi kalau kita ulangi ya, illa ada tulisannya kan ada illa. Kemudian ghair siwa. Kemudian tiga ini khola ada hasya. Nah kalau illa itu huruf harful istisna. Harful istisna. Kalau ghair dan siwa itu isim. Nah kalau tiga ini khola ada hasya. Ya, kalau setelahnya yang mansub seperti contoh yang di atas khala aliyan, maka khala di situ dihukumi fi'il madhi. Ya, dihukumi fi'il. Ya, dihukumi fi'il madhi. Ya, meskipun ini ada tulis istisna pengecualian, cuman ketika yang di belakang itu mansub, maka khala ini maksudnya fi'il madhi. Dan khalanya sebagai maf'ul bih. Jadi mengecualikan istilah gitu. Jadi agak berbeda dengan apa illa. Secara makna pengecualian, tapi dari sisi i'rab beda lagi gitu. Jadi khalanya itu fi'il madhi aliyan maf'ul bih. Ya, adapun kalau rajal auladu khala aliyin, maka khala sebagai apa? Apa? Bukan mudhaf. Maksudnya dia khala di sini harfu jar. Ya. Jadi khala ada hasya, tiga kata ini. Ya. Kalau kata setelahnya mansub, maka dia sebagai fi'il madhi. Tapi kalau kata setelahnya majrur, maka dia sebagai harfu jar. Ya, maka dia sebagai harfu jar. Ini untuk tambahan aja. Nanti kalau di kitab lanjutan akan dirinci lagi.
Nah, intinya kalau untuk pemula, kalau pakai khola ada hasya itu boleh dua bacaan, yaitu boleh mansub, boleh majrur, gitu aja. Intinya di situ. Boleh mansub, boleh majrur. Dan seringnya digunakan, contohnya seperti ini kalimatnya tamujab, seringnya gitu. Jarang dipakai yang selainnya. Selesai. Mustasna emang perlu murojaah banyak itu. Kemudian yang ke-9 dari mansubatul asma, yakni khobaru kana. Khobaru kana. Kana termasuk apa? Masih ingat kana? Fi'il madhi naqis. Ahsan, masyaallah. Kana itu fi'il madhi naqis. Nah, kenapa dikatakan naqis? Masih ingat? Bukan. Ini nahwu. Kalau shorof ada huruf sakitnya, itu mutal. Kenapa dikatakan naqis? Mas? Butuh fa'il. Hah? Karena masih butuh fa'il. Bukan butuh fa'ilnya. Bukan, masih kurang, bukan yang itu. Kalau kana yang butuh fa'il, malah dia fi'il madhi tam, bukan naqis, dia sempurna. Ya, ini kenapa naqis? Karena dia butuh kana pasangannya apa? Iya, butuh khobar. Ya, butuh khobar. Kalau isimnya itu jelas. Karena isimnya kana itu seperti apa? Fa'il. Gitu. Karena kana kan fi'il. Kana itu kan fi'il. Maka isimnya kana atau cara mencari isimnya kana seperti cara mencari fa'il. Makanya kalau isimnya kana marfu. Isimnya kana marfu. Ibaratnya kana itu fi'il, maka isimnya kana itu fa'il. Logikanya gitu aja. Nah, tapi dia dikatakan naqis. Kenapa? Karena dia masih kurang. Naqis itu artinya kurang. Butuh khobar. Butuh khobar. Nah, karena nanti kana ada dua macam. Ada kana yang naqis, ada kana yang tam. Kalau kana yang tam, antum nyari khobarnya tidak bakal ketemu. Gitu. Mau nyari kata yang pengen dinasobkan ya tidak bakal ketemu. Kananya sudah tam. Nanti ada suatu saat contoh seperti ini. Dulu juga ada kayaknya. Nah, ini kana yang membutuhkan khobar. Nah, khobarnya kana masuk dalam pembahasan kita sekarang, yaitu mansub. Khobarnya kana dia mansub. Nah, cuman khobarnya kana di sini dijelaskan ada dua macam. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Masih ingat mufrad di sini maknanya apa? Ya, satu kata, bukan kata yang menunjukkan makna satu, bukan. Tapi satu kata. Meskipun maknanya jamak. Contohnya misalkan muslimina, kan itu kan jamak, tapi dia satu kata, maka dia kategori mufrad untuk dalam pembahasan khobar kana. Adapun ghairu mufrad, maka maknanya yang bukan mufrad, bukan, bukan. Iya, susunan kata. Ya, gampangannya susunan kata. Ya, jumlah atau sibul jumlah. Nah, jadi kalau jumlah apa? Ada dua jumlah. Ya, fi'liyah atau ismiyah. Kalau sibul jumlah apa? Jar majrur sama dzaraf madruf. Nah, itu sibul jumlah. Itu ghairu mufrad. Nah, contohnya di situ yang mufrad. Kana Muhammadun nabiyya. Mana khabarnya kana? Nabiyan, ya mansub. Nah. Dan yang ghairu mufrad, kana Aliyun fil baiti. Itu fil baiti sibul jumlah. Sibul jumlah fi ma'ali nasbin sebagai khabarnya kana. Atau kana Aliyun yusolli, misalkan gitu. Kana Aliyun yusolli. Nah, perhatikan cara ngirabnya. Yusollinya itu, kata yusollinya itu sendiri, dia fi'il mudhari marfu. Kenapa fi'il mudhari marfu? Ya, litajarudi anin nasbi wal jazmi, karena kosong dari penasab ataupun penjazm. Nah, cuman dia meskipun fi'il mudhari marfu, dia fi mahali nasbin sebagai
khobarnya kana. Jadi sejumlah kalimat fi'il yusolli dan fa'ilnya dhamir mustatir yaitu fi mahali nasbin khobaru kana. Ini tinggal meroja aja, agak cepet dah apa kan? Mafhum kan insyaallah? Ulangi yang yusolli ini. Yusolli. Kana aliyun yusolli, kana fi'il madhi nakis. Ya. Kemudian aliyun ismu kana marfu. Nah, dan seterusnya. Lah yusolli di-i'rab dulu, yusolli di-i'rab dulu, fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi anin nasbi wal jazmi. Nah, jadi dia fi'il mudhari' marfu. Karena enggak ada amil nasab sama amil jazm, enggak ada amilnya. Jangan dibilang lah katanya khobarnya kana, mansub dong. Itu bukan amil untuk fi'il mudhari'. Kana itu tidak amil untuk fi'il mudhari'. Amilnya fi'il mudhari' menjadi mansub itu apa saja? An, lan, idan, kai dan seterusnya. Ini kan enggak ada masuk ke yusolli, an, lan, idan, kai dan lainnya. Nah, ataupun lam, lama, alam kan enggak ada masuk, penjazmnya kan enggak ada. Maka dia marfu, dia fi'il mudhari'nya marfu. Nah, fi'il mudhari' marfu karena kosong tadi. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Ali. Nah, kemudian wal jumlatul fi'liyah, itu jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il, dari fi'il dan fa'il pada kata yusolli. Ya, yusolli itu fi mahali nasbin khobaru kana. Khobaru kana. Kok makro gitu, yusolli bukan yusola gitu. Nah, tadi berarti harus dilengkapi. Yusolli fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi anin nasbi wal jazmi wa alamatu rafihi. Alamat rafa'nya? Pertanyaan buat yang lain nih. Dhammah muqaddarah. Lianahu? Ya, lianal fi'il mudhari'ul mu'tal akhir. Nah, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi itu ada dhammahnya, Pak. Cuman muqaddarah. Aslinya yusolliyu. Ya. Aslinya yusolliyu. Nggih. Aslinya cuman dia muqaddarah, disembunyikan karena berat. Bagi orang Arab bacaan seperti itu berat. Kalau mankus itu isim. Ya, kalau mankus itu isim. Kalau ini fi'il. Nah, intinya murojaah aja, murojaah terus enggak apa ini. Namanya belajar itu ya murojaahan itu. Ya. Bedakan kalau isim mankus maksur itu isim mankus maksur. Kalau fi'il mu'tal, fi'il mu'tal akhir. Kalau dalam nahwu yang dibahas mu'tal akhir, mu'tal awal, mu'tal awal tengah itu masuknya di sorof. Mu'tal itu apa? Mu'tal itu ada huruf sakitnya. Huruf sakit itu alif wawu ya. Nah, alif wawu ya itu huruf sakit. Nah, ini ada huruf sakitnya ini. Selesai khobar kana, kemudian isimnya inna hampir sama. Cuman isimnya inna di sini disebutkan ada yang dhohir, ada yang dhamir. Isimnya inna dia ada yang dhohir, ada yang dhamir. Namanya juga isimnya inna, kan gitu toh? Pasti isim. Nah, tidak ada seperti kan apa khobar. Kalau khobar itu bisa jumlah fi'liyah. Ya. Kalau namanya isim, maka isimnya inna maka dia isim. Nah, isimnya itu ada yang dhohir, ada yang dhamir. Yang dhohir, nah, apa pengertian dhohir? Lawan daripada dhamir? Ya, segala sesuatu yang punya nama. Ya, punya nama. Sedangkan dhamir kata ganti. Ya, menggantikan aja. Nah, dua humahum itu. Kalau yang dhohir maka jelas dia mu'rab. Ya, kalau yang dhohir dia mu'rab. Contohnya innallaha alimun hakimun. Mana isimnya inna? Ya, lafdzul jalalah Allah. Nah, Allah. Kalau kita nyebut Allah dalam i'rab sebutkan lafdzul jalalah. Nah, lafdzul jalalah Allah ismu inna mansub. Nah, jadi alamat nasabnya dia jelas mu'rab karena dia isim dhohir. Adapun yang dhamir sampingnya innaka ghafurun rahimun. Innaka ghafurun rahimun.
Mana isimnya inna? Ya, ka. Ka di situ istilahnya al-kafu dhamirun ya, barizun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Fi mahalli nasbin ismu inna. Nah, kalau menerangkan tadi innallaha alimun hakimun, Allahnya diganti dhamir menjadi innahu ahsan. Innahu alimun hakimun. Ya, jadi dhamirnya diganti. Itu dhamir nasab muttasil namanya. Dhamir nasab muttasil, ringkasnya gitu. Dhamir yang i'rabnya nasab dan dia muttasil, bersambung langsung. Nah, inna lillahi, innanya panjang apa pendek Pak kalau kita baca? Panjang. Berarti inna nyambungnya inna nyambung apa? Dhamir apa? Nahnu. Jadi harus hafal innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Nah, innani sama innana nunnya boleh diidghamkan menjadi inni, inna. Itu. Inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku zalim pada diriku. Nah, atau ini tadi inna lillahi, sesungguhnya kami atau sesungguhnya kita lillahi adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita itu kepadanya orang-orang yang kembali, adalah orang-orang yang kembali. Itu inna panjang Pak. Nah, jadi harus tahu apa bayangan tulisannya maksudnya gimana itu. Nah, kemudian pembahasan isimnya inna itu ada sub pembahasan, yaitu ismu la. Ya, jadi isimnya inna itu poin nomor 10, ismu la itu nomor 10, tapi bagian A dan bagian B. Yang pertama ismu la, yang A pembahasan ismu la, nanti yang B juga ismu la, cuman ada beberapa perbedaan, kita baca aja. Ismu la yang pembahasan A itu adalah ismula ada dua macam. Isimnya la ada yang nakiroh dan ada yang ma'rifah. Ya. I'rabnya isimnya la apa? Pada dasarnya kalau kita ini kan bahas majubat nih. Nah, i'rab kan, i'rabnya isimnya la pada dasarnya mansub. Kenapa? Karena la di sini la apa namanya? La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Itu harus tahu. La-nya di sini namanya la nafiyatun lil jinsi, la yang menafikan jenis, menafikan kata umum. Nah, maka di sini dia beramal seperti amalannya inna. Amalannya inna apa? Tansibul isma wa tarfaul khabara. Ya. Tansibul isma wa tarfaul khabara. Maka dia butuh isim dan butuh khabar. Nah, itu tahu dulu itu tentang la. Nah, kemudian dirinci di sini isimnya la ada dua. Ada yang nakiroh, ada yang ma'rifah. Nah, kalau yang nakiroh, nah, maka dia mansub. Atau dia kalau nakiroh di sini kemarin kita jelaskan nakirohnya dia fi mahal mabni, ya, mabni alal mansub, mabni alal mansub. Jadi la rajula fidari, isimnya la yang mana? Nah, rajula ini dikatakan dia sebagai mabni ala fathi, ya, dia mabni al fathi sebagai isimnya la. Kenapa dikatakan mabni? Nanti di pembahasan yang ba itu, yang sampingnya halaman 75. Nah, karena rajula di sini dia kategorinya isimnya la yang mufrad. Ini A dan B harus dua-duanya paham itu. Jadi kalau isimnya la dia mufrad, mufradnya apa? Ya, satu kata, bukan kata yang bermakna satu, ya, satu kata. Nah, satu kata, maka dia mabni ala alamati nasbihi, bacanya gitulah. Mabni alal fathi kalau di sini. Rajula mabni alal fathi. Nah,
Fiddari, la rajula fiddari. Ini kalau nakirah. Dipahami dulu ini. Ini soalnya rinci detail, satu-satu aja. Jadi isimnya la yang pertama ya, kalau nakirah maka dia mabni ala fathi. Ya, mabni ala fathi. Kemudian kalau dia ma'rifah, maka dia tetap dhammah. Dia tetap dhammah. Maka contohnya di situ la zauju fil baiti wala zaujatu. Apa i'rabnya kemarin? Coba dibuka lagi. Isimnya la. Halaman 68. Itu dirinci. Poin nomor 3. Idza kana ismuha ma'rifah wajaba raf'u wa wajaba tikrarula. Jadi dia wajib rafa. Nah, dan berarti la-nya di sini tidak beramal. Tidak beramal seperti amalannya inna. Nah, kemudian wajib mengulang la itu ketika memang membutuhkan untuk meniadakan kata yang lain lagi. Kalau kita ingin mengatakan tidak ada la zauju fil baiti wa la zaujah, tidak ada seorang suami di dalam rumah, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita ingin mengatakan dan tidak ada istri, nah itu tidak cukup kita mengatakan wa zaujah, meskipun wawunya kan wa atof. Nah, harus wajib mengulang kata la-nya wajib diulang. Ya, kalau kita ingin meniadakan wajib mengulang la. Jadi tidak boleh kalau kita ingin mengatakan tidak ada suami dalam rumah dan tidak ada istri, tidak boleh kita sekedar mengucapkan la zauju fil baiti wa zaujatu. Harus diulang la-nya. La zauju fil baiti wa la zaujatu. Itu wajib mengulang, maksudnya gitu. Dan ini rafa. Ya, nanti di meroja lagi dulu tentang isimnya la karena panjang ini ya. Ada poin A dan poin B dan dua-duanya harus difahami betul, ada sinkronisasinya. Ada hubungannya di situ. Ada pertanyaan? Atau untuk persiapan nanti pekan depan isimnya la gitu. Disiapkan aja di catatan atau apa kalau misalkan ada pertanyaan. Ya. Kalau yang ma'rifat itu awalnya tidak diulang, cukup la zauju fil baiti. Apakah itu juga jawaban apa harus diulang? Jadi ketika kita ingin meniadakan, ya, menafikan kan, kita ingin menafikan sesuatu kata, suatu. Nah, kalau menggunakannya alif lam ma'rifah, ya, maka dia rofa, maka dia wajib rofa. Nah, adapun pengulangannya itu kalau memang kita pengen meniadakan yang lain lagi, karena pakainya kan wawunya kan wawu atof kan. Nah, jadi tidak cukup sekedar wa gitu aja. Meskipun kalau dalam kalimat lain wawu atof itu mewakili gitu, mewakili ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya ketika manfi ditiadakan, maka ma'tufnya juga tertiadakan. Tapi kalau peniadaan kata yang ma'rifah tidak cukup hanya sekedar atof aja gitu. Begitu yang dimaksudkan atau gimana? Satu kata aja? Iya, cukup la zauju itu. Iya, cukup. Bisa gitu. Jadi kalau kita ingin sekedar meniadakan suaminya aja bisa, tidak masalah. Gitu. Jadi tidak harus ngulang. Yang harus ngulang tuh la-nya itu yang harus diulang ketika ingin meniadakan yang lainnya itu. Kalau ingin meniadakan satu aja ya namanya ingin meniadakan kan terserah yang meniadakan. Ingin meniadakan satu aja tidak masalah itu. Nah, kalau tidak diulang itu artinya menyalahi arti atau gimana? Kalau misalnya gitu. Yang pertama jelas menyalahi kaidah, yang kedua artinya jadi rancu. Bisa saja malah sebaliknya.
Jadi la zauju fidari wa zaujatu malah seolah-olah bisa saja mananya tidak ada suami di dalam rumah dan istri malah ada di rumah itu malahan. Karena tidak ada penafian di situ. Meskipun waw atof itu biasanya kan mewakili. Ya, tapi ketika tidak ada lanya itu bisa difahami gitu. Jadi berubah arti ya. Iya. Bisa berubah arti. Berubah maksud gitu ya. Iya, bermaksud. Dan orang yang mendengar kalau paham kaidah lah itu ya mananya gitu. Tamam. Udah masuk waktu isya ya. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.